Tuhan, saya ucapkan selamat siang, salam bahagia, salam sejahtera bagi kita yang sudah hadir dalam ibadah kedua hari Minggu 5 Februari 2023 ya. Jemaat Permata, kita bangkit berdiri. Kita undang hadirat Tuhan, kita nyanyikan Ajarku Berharap. Perkara-perkara yang besar dan ajaib bagi kami semua anak-anak-Mu. Kami telah hadir dalam bait-Mu yang kudus. Kuduskanlah ruangan ini, kuduskan kami semua. Biarlah kami mempersembahkan puji-pujian kami dalam kemuliaan dan kuasa Tuhan yang sanggup mengatasi segala sesuatu. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, semua yang ambil bagian dalam pekerjaan yang kudus, baik singer, musik, LCD, pemberitaan firman-Mu, semua dalam urapan Tuhan. Makasih Tuhan yang masih bergegas tibakan dengan selamat, tidak ada yang kurang.
Kami usir kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan semua keluar Engkau dari ruangan ini, dari hati pikiran kami. Biarlah Roh Allah melingkupi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah ini, kami bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Silakan dulu. Ku perlu Tuhan. Padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, bukan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengaku, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur pada
mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, bukan tetap setia pegang teguh janji Tuhanmu. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengaku, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku tahu siapa yang pimpin. Ku tahu siapa yang pimpin. Siapa yang pimpin hari depan hidupku? Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, ku berharap pada Tuhan, ku serahkan semua. Siapa yang pimpin hari depan hidupku? Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, ku berharap pada Tuhan, ku serahkan semua. Ku berharap kita umat Tuhan dituntun siang dan malam supaya jangan tersesat. Ya, kalau tersesat nanti bisa terhilang. Kalau terhilang bisa binasa. Ya, jadi Tuhan menuntun kita dengan firman dan rohnya. Itulah tiang awan, tiang api yang menuntun kita tiap langkah kita. Mari kita berdiri. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian manusia seperti uap. Jadi manusia itu seperti uap saja, nampak seketika lalu hilang lenyap. Memastikan baginya apa yang jadi esok hari, sebab tak mengetahui bagaimana hidupnya jika tak disadari. Jangan terlebih dulu rencanakan sesuatu tanpa serahkan semuanya kepada Tuhan yang menentukan bagimu rencana kehendaknya.
berkata, jika Tuhan berkenan dan kita masih boleh hidup, kita nanti mau berbuat ini dan itu. Inilah yang benar. Manusia hanya seperti uang yang bisa terlihat sebentar saja, dan sesudah itu hilang. Apa yang mau dibanggakan, apa yang mau dibanggakannya. Kita berdoa, kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, manusia hanyalah seperti uap yang nampak seketika lalu hilang lenyap. Begitulah manusia di dunia ini, hanya sementara saja. Itu sebabnya kami datang beribadah padamu untuk memberi kepada kami hidup yang kekal, hidup yang tidak berkesudahan di sorga yang indah dan mulia. Kesanalah tujuan akhir hidup kami, dan kami yakin karena kami setia kepada Tuhan yang setia kepada kami, satu kali kami akan tinggal di langit yang baru, di bumi yang baru, kota Yerusalem baru, tempat saleh-saleh Tuhan. Dan itu sebabnya penuhilah ibadah dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Hati kami penuh dengan sukacita, hati kami penuh dengan air firman Tuhan yang bisa memberi kepada kami kesejukan, kedamaian. Urapi hamba-Mu, singkat bukakan rahasia firman-Mu. Kalau firman terbuka, jalan pun akan terbuka bagi kami. Kemenangan terbuka bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam sejahtera buat kita yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka kitab kita di dalam Mazmur yang ke-11. Mazmur 11 ayat 1 sampai yang ke-7. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur, untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan.
Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Ya. Terima kasih. Tuhan adalah tempat perlindungan. Kita baca dulu di ayat yang pertama bersama-sama. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Ayat yang pertama, Mazmur 11. Ya, untuk pemimpin biduan dari Daud, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Ya, kalau diibaratkan burung, Daud ini saya kira bukan burung yang kecil. Ya, jadi kalau diibaratkan Daud ini seperti burung Raja Wali. Bahkan burung yang kuat adalah burung Raja Wali. Saya rasa Daud melebihi, ya. Apapun burung yang kuat, burung Raja Wali, burung elang, ya, semuanya burung yang kuat. Tetapi kita lihat pengakuan dari Raja Daud. Jadi burung ini memiliki sayap yang kuat untuk terbang kemana saja dia bisa pergi. Ya, mungkin banyak yang menilai Daud ini kuat. Ya, untuk melintasi badai orang bisa melihat. Ya, Daud ini punya kekuatan dari dirinya sendiri. Ya, Daud bisa melewati segala pergumulan yang sebenarnya musuh-musuh atau teman-temannya lihat, pasti Daud bisa lewati segala pencobaan rintangan. Dan banyak orang menganggap Daud ini adalah orang yang kuat. Kekuatan itu memang ada dalam diri Daud. Ya, tapi kita lihat di dalam 2 Tawarik 14 ayat yang ke-11. Dari pengakuan dari Raja Daud dalam Mazmur tadi, bagaimana mungkin saya akan berkata terbanglah ke gunung seperti burung. Ya. 2 Tawarik 14 ayat 11. Kemudian Asal berseru kepada Tuhan Allahnya, Ya. Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Ya, ini harusnya menjadi pengakuan buat kita. Ya, Allah tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Ya, pergumulan kita mungkin ada yang besar, ada yang kecil, tetapi kita harus mengakui kita hanya ditolong oleh Allah yang kuat. Mungkin persoalan kita begitu besar, tetapi kita harus mengaku hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Ya, teruskan. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamu mulah kami bersandar. Ya, ini pengakuan dari seorang raja. Dia mengaku bahwa Tuhan kami bersandar kepadamu, teruskan. Dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar, jumlahnya ini. Ya, jadi karena kami bersandar dan juga karena namamu kami maju. Jadi dalam diri kita ada nama Tuhan Yesus. Supaya kita bisa menjadi pemenang. Teruskan. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Ya, jadi Daud dia berkata di dalam ayat yang pertama dalam Mazmur yang 11, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Ya, walaupun kita mengetahui Daud adalah orang yang kuat. Mungkin fakta kehidupan berbeda. Ya. Kalau orang sudah memiliki sesuatu yang bisa menyelamatkan dirinya, yang bisa melepaskan dirinya dari pencobaan, dia akan sulit mengandalkan Tuhan. Ya, harta, mungkin harta kita punya, pengalaman kita punya, kemampuan kita punya, kecerdasan mungkin kita punya, kemampuan mungkin sekarang kemampuan memimpin, ya, mengelola sesuatu.
ya punya kepintaran, kecerdasan dan lain sebagainya. Mungkin kita punya keterampilan yang bisa diandalkan. Ya, semuanya Daud miliki. Ya, Daud ini memiliki semuanya. Tetapi Daud tetap mempercayakan segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Ini yang sulit. Ya, ada seorang dokter, biasanya itu mengandalkan obat-obatan, kepintaran, kecakapan, pengalaman. Tapi ada seorang dokter, dia bersaksi bahwa yang menyembuhkan itu bukanlah obat-obatan yang saya berikan. Tetapi yang menyembuhkan itu adalah kekuatan daripada Tuhan. Ya, yang meringankan penyakitnya adalah Tuhan sendiri. Dan saya melihat kesaksian dari seorang dokter ini, semakin lama dia semakin dipakai oleh Tuhan. Ya, bahkan dia menjadi kepala dokter dan dia benar-benar mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, dalam pekerjaannya. Ya, dia sangat dipakai oleh Tuhan. Jadi kalau kita mempunyai sesuatu di dunia ini, kita harus seperti Daud. Ya, sekalipun punya sayap untuk terbang, Daud tidak menggunakan sayapnya sendiri. Ya, tapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Bagaimana kamu bisa berkata, ya silakan pergi saja. Engkau pasti akan selamat dengan kekuatan dirimu sendiri. Ya, Daud tidak memakai kekuatannya sendiri. Jadi Daud selalu mengandalkan Tuhan. Bagaimana contoh sehari-hari mengandalkan Tuhan? Nah, yang pertama, yang paling simpel ya. Jadi ketika sebelum mengerjakan sesuatu, orang yang mengandalkan Tuhan akan berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan. Ya. Dan meminta penyertaan Tuhan. Kalau sudah Tuhan beri petunjuk, jangan lupa kita harus minta penyertaan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Itu yang pertama. Ya, jadi kita pertama usahakan terlebih dahulu berdoa. Kalau misalnya ada jalan buntu, nah saat-saat itulah kita berdoa kepada Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Ya, setelah Tuhan beri petunjuk, minta penyertaan Tuhan. Ya, seperti Israel diberi petunjuk oleh Tuhan. Ayo ke arah padang gurun. Tapi ketika di padang gurun, mereka menghadapi laut Kolsom. Wah, bagaimana ini? Katanya diberi Tuhan petunjuk menuju Israel, harusnya memang ada jalan lain. Ya, tapi Tuhan memberi petunjuk kepada padang gurun yang luas, yang tidak ada makanan, minuman. Kalau hanya meminta petunjuk saja, tetapi tidak meminta penyertaan Tuhan, kita akan mengalami jalan buntu juga. Ya, dan berharap kepada Tuhan. Itu yang pertama. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ya, meminta pernyataan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Yang kedua, setelah selesai pekerjaan, nah dia bersyukur kepada Tuhan. Apakah ibu-ibu selalu seperti itu? Mungkin kita sudah berusaha. Biasanya kita kalau sudah berusaha, sebelumnya kita berdoa, setelah berusaha ya sudah. Kita lupakan Tuhan. Tapi sebenarnya orang yang mengandalkan Tuhan, setelah dia menyelesaikan segala sesuatu, dia berterima kasih kepada Tuhan. Itu yang kedua. Setelah selesai, berterima kasih kepada Tuhan. Ini contoh sehari-hari. Dan yang ketiga, kalau berhasil. Kalau berhasil, kita menganggap semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena hasil karya Tuhan. Semua bukan karena hasil karyanya. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi karena banyak orang merasa berhasil, ya memang saya berdoa, tetapi kekuatan saya lebih besar dibandingkan doa saya. Kadang-kadang seperti itu. Daud tidak semacam itu.
Ya, dia walaupun seperti burung Raja Wali yang bisa terbang tinggi, tapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau berhasil, tidak menganggap itu semua hasil karyanya, tetapi karya daripada Tuhan. Nah, yang keempat, kalau gagal, karena segala sesuatu yang kita kerjakan ada saatnya berhasil, ada saatnya gagal. Siapa di sini yang belum pernah gagal? Wah, saya sering gagal. Wah, mungkin dalam urusan percintaan. Pacar sudah berapa mungkinnya. Itu bukan gagal yang dimaksudkan ini ya. Itu serakah itu. Kalau kita harus setia kepada pasangan. Nah, kalau gagal, tidak menyalahkan siapapun. Nah, ini orang yang mengandalkan Tuhan. Ini yang keempat. Jadi tidak salahkan Tuhan, tidak salahkan bawahan, ya, tidak salahkan partner, tidak salahkan istri, tidak salahkan suami, tidak salahkan anak. Ya, saya menemukan seseorang, ya memang dia selalu bertanya kepada saya, Bang, kenapa saya belum kerja aja? Padahal saya sudah dekat pada Tuhan. Apa saya percuma datang kepada Tuhan? Baru kemarin malam, saya renungkan. Saya hanya jawab sederhana saja. Ya, bukan kesalahan Tuhan itu. Ya, bukan kesalahan Tuhan. Bukan Tuhan yang salah. Jangan salahkan orang lain. Tetapi pertanyakan pada dirimu sendiri. Mengapa bisa belum mendapat pekerjaan? Ya, atau kurang jujur. Atau malas. Atau kurang giat mencari sesuatu. Ya, jadi jangan salahkan Tuhan kalau gagal. Itu yang keempat. Yang kelima, ya ketika ada kekhawatiran, ya ketika ada kecemasan, jalan buntu, ketakutan, ya kebingungan. Kalau orang yang mengandalkan Tuhan, dia pasti serahkan kepada Tuhan. Karena suatu saat apa yang kita kerjakan bisa mengalami jalan buntu. Ya, di saat itulah kita diuji oleh Tuhan. Ya, karena kita melihat perjalanan Israel tidak ada jalan yang mulus. Semua jalan yang berliku-liku, bahkan diberikan jalan yang seperti buntu. Laut. Itu jalan buntu sebenarnya, tapi Tuhan bisa membuka jalan. Itu yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan pasti membuka jalan. Ada amin? Ya, saya banyak menemukan, banyak mengalami bagaimana Tuhan membuka jalan satu persatu. Terutama di tengah pelayanan yang kita sedang jalani. Banyak jalan-jalan buntu, tapi Tuhan selalu membuka jalan. Dan yang terakhir, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang setia dan taat. Ini jangan sampai dihilangkan. Karena kita mengandalkan Tuhan, kita mencari Tuhan ketika ada masalah. Tapi ketika kita tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, kita tidak setia kepada Tuhan. Ya, setia dan taat ini adalah kunci keberhasilan orang-orang percaya. Ya, itu ayat yang pertama di dalam Mazmur 11. Jadi Daud ini adalah orang yang benar. Orang yang kuat, tetapi dia tidak mengandalkan kekuatannya. Walaupun nasihat dari teman-temannya, kamu bisa melakukan ini itu. Ya, mungkin dalam dirinya dia bisa berkata, karena nasihat itu ada dari dalam diri sendiri,
dari dalam orang lain. Ya, makanya dalam Amsal dikatakan, Amsal yang ketiga ayat yang kelima. Amsal yang ketiga ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan Ya, dengan percayalah segenap kepada hati, Tuhan dengan segenap hatimu. dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Iya, jadi Daud sebenarnya berhikmat, punya pengertian. Tetapi jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terus, Akuilah dia dalam segala lakumu, ya akuilah dia. Ya, kita mengaku Tuhan. Menomorsatukan Tuhan dalam segala lakumu. Terus kan? Dalam segala jalanmu. Ya, maka ia akan meluruskan jalanmu. iya, terus kan? Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, Ya, Daud tidak menganggap dirinya sendiri bijak. Terus kan? takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya, cukup dulu sampai situ. Nah, jadi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, kita akan lihat sekarang di ayat yang keempat dari Mazmur 11. Jadi Mazmur 11 ayat 1 sampai yang ketiga. Pembahasannya yang tadi kita lihat sekarang Mazmur 11 ayat yang keempat. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Ya, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Ya, Tuhan itu tahtanya di sorga. Ya, jadi sudah jelas ya. Tuhan kita tahtanya ada di sorga. Sorga itu tidak ada dua, cuma ada satu. Dan tahtanya kudus, bait-Nya kudus. Terus Matanya mengamat-ngamati. ya, dan Tuhan memiliki mata, dia tidak buta. Jadi bayangkan di tempat yang kudus, makanya di tempat yang tinggi, saya seperti ini ya. Ya, ketika saya di tempat yang tinggi seperti ini, saya bisa melihat semua yang ada di hadapan saya. Yang paling ujung ada Pak Andreas. Ya, semuanya saya bisa lihat. Apalagi di sorga, Tuhan bisa melihat segala sesuatu yang ada di bumi. Terus kan? Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Ya, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Terus kan? Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Ya, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ya, terus kan? Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Ya, pada akhirnya orang-orang fasik ini dihujani dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan. Angin yang menghanguskan. Itulah isi piala mereka. Ya, itulah isi piala mereka. Piala ini suatu kebanggaan. Karena kalau kita sadari piala yang kita kejar itu sebenarnya emas, perak. Tapi di sini piala yang semacam itu akhirnya seperti api dan belerang. Ya, teruskan. Sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Ya, jadi Tuhan ada di dalam bait-Nya, yaitu di sorga, di tempat yang kudus, dan matanya mengamat-amati kehidupan kita. Jadi bayangkan kalau kita diamat-amati oleh seseorang yang diamat-amati, artinya di sini diperhatikan. Ya, bukan diamat-amati menjadi apa nama itu? Mata-mata. Bukan Tuhan ingin kepo. Ya, tapi Tuhan ini memperhatikan, mengamat-amati artinya memperhatikan kehidupan setiap orang. Nah, jadi Tuhan memperhatikan kehidupan kita dari tempat yang tinggi. Dalam Yesaya 57 ayat 15.
Nah, jadi ketika Tuhan ada di tempat tinggi, tetapi dia juga memperhatikan orang-orang di bumi. Dan Tuhan menguji setiap orang. Tapi Tuhan hadir di tengah-tengah manusia di bumi ini. Ya, teruskan. Sebab beginilah firman Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, ya, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. ya. Kita baca bersama-sama, aku bersemayam. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati. Dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Nah, jadi ada beberapa orang yang Tuhan lihat. Mungkin banyak, saya tidak tahu. Hanya Tuhan yang mengetahuinya. Tetapi Tuhan melihat hati. Nah, Tuhan bersemayam di tempat kudus. Tapi dia juga bersama-sama dengan orang-orang. Orang-orang seperti apa dulu? Ya bukan semua orang. Tapi Tuhan lihat. Pilih mana orang-orang yang bisa bersama-sama dengan dia. Jadi kita lihat orang-orang ini yang jelas pasti memiliki hati. Hati yang seperti apa yang dijadikan Tuhan tempat dia bersemayam. Yang pertama adalah hati yang remuk. Ya, kalau kita memiliki hati yang remuk, Tuhan bersama-sama dengan kita. Ada amin? Nah, kita lihat sekarang seperti apa hati yang remuk itu. 2 Tawarik 34. 2 Tawarik 34 ayat 18. 2 Tawarik 34, ini contoh orang yang hatinya remuk. 2 Tawarik 34 ayat yang ke-18. Safan, Panitera, negara itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakan sebagian di depan raja. Ya, teruskan. Segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakanlah pakaiannya. Kemudian raja memberikan perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abdon bin Mika, kepada Safan panitera negara itu, dan kepada Asya hamba raja katanya, pergilah mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ya, jadi karena kita sudah mengetahui bagaimana semua raja-raja di Israel tidak ada yang menyembah kepada Tuhan. Semua raja-raja di Yehuda itu tidak semuanya. Hampir kebanyakan dari raja Yehuda penyembah berhala. Ya, kalau waktu zaman Saul dan Raja Saul, Daud dan Salomo itu belum dipecah kerajaan. Tapi setelah Salomo menyembah berhala, dipecahlah kerajaan menjadi 2 antara Israel dan Yehuda. Israel itu kira-kira 10,5 ya. Kalau Yehuda itu kalau tidak salah suku Yehuda dan beberapa suku Lewi ya. Nah, yang lainnya itu 10,5 dan 1,5. Jadi dibagi. Dan yang paling banyak adalah orang Raja Israel. Dibagi 10 lebih suku. Ya seperti itulah. Atau kita sebut saja 11 suku. Dan ini 1 suku. Yang sedikitnya dari Lewi. Ya. Jadi kebanyakan dari orang Israel menyembah berhala. Dan bukan kebanyakan. Orang Israel itu semuanya raja-raja penyembah berhala. Dari Yerobeam sampai ya nanti Bapak Ibu bisa cari sendiri. Nah,
kerajaan Yehuda mulai dari Rehabeam sampai Zedekia. Akhirnya dibuang. Kerajaan Israel dibuang. Kerajaan Yehuda dibuang juga. Tapi terlebih dahulu kerajaan Israel dibuang oleh Tuhan. Ya, di sini kita melihat ada seorang raja namanya Yosia. Ya, Yosia ketika diberitahukan oleh imam-imam bahwa ada kitab Taurat yang ditemukan, akhirnya disuruhlah Safan, panitera raja. Panitera itu kalau saya tidak salah juru tulis. Ya, juru tulis, dia membacakan apa yang dibacakan itu adalah hukum Taurat. Ketika dibacakan oleh Safan, akhirnya dikoyakanlah baju dari Yosia, Raja Yosia ini. Ya, ketika diketahui bahwa bagaimana segala kejahatan dari raja-raja Israel, akhirnya dikoyakan bajunya. Jadi pengoyakan baju ini tanda dari perkabungan. Ya, kalau orang Israel mengoyakan baju itu tanda perkabungan. Inilah tanda orang yang hatinya remuk, hancur. Ketika didengar firman Tuhan, dikoyakanlah pakaiannya itu. Ya, boleh kita baca lagi di ayat yang ke-27. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya. Ya, jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, salah satu sikap yang ingin Tuhan lihat dari kita adalah kita hancur hati. Nah, itu yang paling utama. Seperti Yosua ketika didengarkan firman Tuhan, sikap yang utama yang Tuhan ingin lihat, hancur hati kita. Teruskan. Terhadap tempat ini dan Ayat terhadap 27, penduduknya. boleh ulangi? Oleh karena engkau sudah menyesal Ya, ini hati yang remuk, menyesal, mengoyakkan pakaiannya. Dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya. Ya. Terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya. Oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu. mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku. Ya, jadi Yosia merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengoyakkan pakaiannya dan menangis di hadapan Tuhan. Terus, aku pun telah mendengarnya. ya, Tuhan mendengar. Nah, jadi kalau kita mendengar firman Tuhan, rasa ada remuk hati, hancur hati, menyesali segala dosa perbuatan kita, dan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengoyakkan pakaian hati, meremukkan hati kita, dan menangis di hadapan Tuhan, aku akan mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Ya, cukup dulu sampai situ. Jadi memang ketika Yosia mendengarkan firman Tuhan, yang dirasakan kehangatan murkanya Tuhan. Nah, jadi kalau kita mendengar firman Tuhan yang keras, yang mungkin tidak enak bagi daging kita, yang mungkin menunjuk dosa-dosa kita, nah sebenarnya kita harus merasakan juga ada kehangatan, bukan kasih Tuhan. Tapi pertama kita lihat dulu, merasakan kehangatan murka Allah. Seperti yang dirasakan oleh Yosia. Ya, Yosia melihat tugu-tugu berhala. Melihat bukit-bukit pengorbanan begitu banyak di Israel. Ya, ada mesbah-mesbah berhala di rumah Tuhan. Bayangkan di rumah Tuhan ada mesbah-mesbah berhala. Ya, padahal Tuhan berfirman, Yerusalem akan kutaruh namamu. Jadi bayangkan dampaknya satu orang benar di dalam satu negara. Bisa membuat satu negara itu berbalik dan bertobat. Nah, ini gunanya seorang pemimpin. Ya, kalau kita seorang pemimpin harus membawa di sini Yosia seorang pemimpin di Israel atau di Yehuda.
Dia membawa satu Yehuda kembali kepada Tuhan. Ya, kalau di sini ada seorang ayah, ada seorang bapak, kalau kita orang benar, bisa membawa satu keluarga bertobat. Ada amin? Kalau di sini kita mungkin seorang ibu sendiri, kita punya anak, kita bisa membawa anak-anak kita bertobat. Jadi seperti Raja Yosia. Yosia ini akhirnya membawa korban kepada Tuhan. Yosia juga menyuruh semua orang Israel kembali kepada Tuhan. Nah, kita lihat tanda orang yang remuk hati, menyesali dan bertobat. Nah, kita lihat kalau orang yang remuk hati, kita baca di ayat yang ke-29. Nah, inilah tujuan dari kita seorang kepala. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Ya. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Ya, nah apa yang dilakukan oleh Yosia pertama, yaitu menyuruh semua orang kembali kepada rumah Tuhan. Nah, jadi jangan kira kalau anak kita bisa berubah tanpa kita kembalikan mereka ke rumah Tuhan. Itu yang pertama. Ya, jadi dalam ibadah ini hal yang utama yang harus kita bawa. Yang pertama adalah orang yang bertobat pasti kembali kepada rumah Tuhan. Itu yang pertama ya. Teruskan. Para imam, orang-orang Lewi, dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang masih kecil. Ya, yang besar dan juga kecil. Nah, jadi sekalipun kita punya anak kecil, bawa kepada Tuhan. Ya, jangan kira keselamatan mereka itu tidak kita hitung ya. Ya, kadang-kadang kita tidak menghitung keselamatan anak-anak. Tapi kalau kita bawa mereka ke hadapan Tuhan, bawa mereka kepada Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupannya. Ada amin? Ya, seperti anak saya juga. Sekalipun dia belum mengerti, ya saya seperti apa yang dikatakan oleh firman ini. Ya, baik besar yang sudah mengerti, baik kecil yang tidak mengerti apa-apa, bawa kepada Tuhan. Mungkin seorang bayi, ya kadang-kadang wah gara-gara bayi saya rewel, ya udah saya tidak ibadah. Kalau mungkin bayi saya, anak saya yang wah susah diatur, jadinya saya tidak mau ibadah. Jadi jangan seperti itu. Ya, Tuhan menerima besar atau kecil. Ya, orang yang mengerti, orang yang tidak mengerti. Seperti Raja Yosia, bawa semuanya, besar atau kecil. Teruskan. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan yang bisa mengubah. Ya, ketika orang Lewi dan semua besar kecil datang kepada Tuhan, dibacakan kembali. Ada firman Tuhan yang bisa mengubah kehidupan setiap orang. Teruskan. Sudah itu berdirilah raja pada tempatnya dan diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan. Ya, kalau sudah beribadah kepada Tuhan, yang kedua itu punya komitmen. Ya, perjanjian dengan Tuhan. Ini memang harus kita lakukan. Kalau ingin bertobat, kita harus berjanji kepada Tuhan, ya, untuk mengikat setia. Ya, mengikat setia perjanjian kita dengan Tuhan. Teruskan. Dan tetap menuruti perintah-perintahnya, Ya, peraturan-peraturannya, ya. dan ketetapan-ketetapannya, Ya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya. Teruskan. dengan segenap hatinya, Ya, dengan segenap hatinya. Terus. dan dengan segenap jiwanya, dan untuk melakukan perkataan perjanjian
yang tertulis dalam kitab itu. Ya, nah inilah tanda orang yang remuk hati. Orang yang remuk hati bukan hanya di hatinya saja, tapi orang yang remuk hati, dia pasti menyesali perbuatannya. Dan yang kedua, dia akan kembali kepada Tuhan, ke rumah Tuhan. Dan seterusnya, dia mengikat perjanjian dengan Tuhan. Apa yang diikat perjanjian dulu kepada Tuhan, dia akan setia kepada Tuhan. Pertanyaan, apakah kita pernah berjanji kepada Tuhan? Oh, saya akan setia kepada Tuhan. Nah, jadi ada perjanjian. Komitmen kalau sekarang ya. Kita tidak perlu menulis apa yang mungkin perjanjian dengan Tuhan. Atau mungkin kita bisa menulis. Saya pernah di waktu sekolah kitab, kalau untuk perjanjian dengan Tuhan, usahakan ditulis. Ditulis. Saya berjanji untuk ini, untuk itu, ini, itu. Akhirnya tanda tangan. Itu perjanjian lebih mengikat lagi. Itu perjanjian lebih mengikat lagi. Ada tanda tangan kita, ada saksinya Tuhan. Apakah kita mau menjadi hamba Tuhan yang sepenuh? Apakah kita mau menjadi pelayan Tuhan yang benar-benar? Apakah kita mau bertobat kepada Tuhan? Ya sebaiknya memang kalau bisa tulis. Saya mau berubah ini, itu. Ya, jadi yang kedua, tanda orang yang bertobat mengikat perjanjian kepada Tuhan. Perjanjian apa? Perjanjian setia. Ayat yang 2 Tawarik 34 ayat 32. Kembali. Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu. Ya. Dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Teruskan. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, setelah Yosia membuat perjanjian dengan Tuhan, yang ketiga adalah menjauhkan segala berhala. Nah, inilah yang sulit. Nah, inilah segala berhala ini adalah segala tabiat yang buruk. Kalau dulu marah-marah, masih marah-marah hari ini. Itu buang, itu berhala nanti. Ya, emosi itu berhala nanti. Apalagi dosa itu menjadi berhala. Nah, kalau yang ketiga adalah menjauhkan segala berhala. Nah, jadi Yosia ini menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah di Israel. Dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan. Nah, inilah yang penting buat seorang kepala rumah tangga. Menyuruh semua orang beribadah kepada Tuhan. Jadi jangan kita pikir, wah nanti aja lah kalau ada kemauan. Memang kadang-kadang anak-anak itu punya alasan banyak sekali kalau tidak mau beribadah. Ya, nantilah mah kalau ada kerinduan. Ada yang seperti itu alasannya. Nah, tapi kita lihat Yosia menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka, dan sepanjang hidup Yosia mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Bayangkan sampai selama hidup Yosia Israel berbuat benar di hadapan Tuhan. Apa yang dijauhkan oleh Yosia? Kita baca di 2 Raja-Raja 23 ayat 19. 2 Raja-Raja 23 ayat 19. Nah, ini berhala-berhala itu apa? Ya, apa yang disebut berhala-berhala? 2 Raja-Raja 23 ayat 19. Juga segala kuil di bukit-bukit, pengorbanan yang di kota-kota Samaria yang dibuat oleh raja-raja Israel untuk menimbulkan sakit
hati Tuhan. Jauhkan dijauhkan oleh Yosia, dan dalam hal ini ia bertindak tepat seperti tindakannya di Betel. Ya, jadi apa yang disebut berhala itu adalah segala sesuatu yang menimbulkan sakit hati Tuhan. Kalau kita melakukan hal ini, apakah membuat sakit hati Tuhan? Nah, itu berhala. Jadi segala sesuatu yang menimbulkan sakit hati Tuhan adalah berhala. Berhala juga adalah segala sesuatu yang kita kasihi melebihi Tuhan. Itu yang ketiga, menjauhkan segala berhala. Yang keempat kembali tadi kita bacakan saja saya 2 Tawarik 35. Yang pertama, ayat yang pertama. Nah, Yosia merayakan Paskah. Nah, jadi ketika Yosia remuk hati, dia mendengar firman Tuhan, dia sadar menyesali diri. Walaupun bukan dia yang melakukan dosa. Dosa mungkin nenek moyangnya. Ya mungkin dia karena ketidaktahuan. Ketika dibacakan oleh panitera, barulah dia mengerti, ini kesalahan saya. Saya akan mengubah segala sesuatu. Semua tugu-tugu berhala yang dirobohkan. Ya, karena opungnya itu Manase, setelah dirobohkan oleh Hizkia, ditegakkan kembali oleh Manase. Ini jahatnya Manase. Sampai Manase itu mengorbankan anaknya sendiri. Ini jahatnya Manase. Akhirnya Yosia yang merobohkan segala bukit-bukit pengorbanan. Tugu-tugu berhala dari seluruh Israel. Ini sulit sekali. Pasti ada pertentangan. Ya sampai imam-imam berhala itu dibunuh semuanya. Nah jadi kalau misalnya untuk menegakkan kebenaran, ada pasti yang dikorbankan memang. Ya, ada yang dikorbankan. Kalau kita mau mendidik anak, pasti ada yang dikorbankan. Kalau anak itu sudah terlanjur berbuat salah. Kalau kita mungkin sudah terlanjur berbuat salah, pasti harus ada yang dikorbankan. Tapi jangan sampai mengorbankan Tuhan. Nah, yang keempat, mengadakan Paskah. Karena sebelum ada Yosia, dari hakim-hakim sampai Raja Yosia tidak ada namanya perayaan Paskah. Bayangkan, Raja Daud tidak merayakan Paskah, Raja Salomo tidak merayakan Paskah. Raja Yosia lah yang akhirnya merayakan Paskah. Ya. Nah, apa artinya Paskah buat kita? Paskah itu artinya pendamaian. Nah, kalau sudah kita tadi menyesali segala sesuatu, mau berbuat baik kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, ada pendamaian. Dan Paskah juga artinya kelahiran baru. Ya. Roma 6 ayat yang keempat. Roma 6 ayat yang keempat. Roma 6 ayat yang keempat. Suasana baru. Ya. Setelah diadakan Paskah, suasana baru ada di Israel. Suasana surga. Ya. Roma 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian Tuhan Yesus. Ya, kalau kita dikuburkan bersama Tuhan dengan baptisan, teruskan supaya sama seperti kita merayakan Kristus Paskah, ya, telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru. Nah, merayakan Paskah, merayakan kelahiran baru. Nah, inilah yang penting. Nah, jadi kalau tanda orang yang remuk hati tadi menyesal, terutama ketika mendengar firman Tuhan, menyesal segala dosa-dosa apa yang kita perbuat. Ya, segala sesuatu yang kita buang
jangan kita ambil kembali. Kalau itu akhirnya membuat hati Tuhan terluka. Itu namanya berhala. Nah, jadi Tuhan ada di tengah-tengah orang yang remuk hati. Orang yang menyesali dirinya. Sehingga dia bisa sampai hidup baru, lahir baru. Nah, jadi Tuhan ada di tengah-tengah orang yang remuk hati, yang pertama. Yang kedua, Tuhan ada di tengah-tengah orang yang merendahkan hati. Tuhan ada di tengah-tengah orang yang merendahkan hati. Ya, contohnya seperti orang Farisi dan seorang pemungut cukai. Ya, kita baca kembali. Ya, Lukas 18 ayat yang 9. Lukas 18 ayat yang ke-9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar Ya, menganggap dirinya benar. dan memandang rendah semua orang lain, Ya, orang yang meninggikan diri biasanya dia memandang rendah orang lain. Nah, ini tanda utamanya. Ya, teruskan. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ya, Ada dua orang pergi ke bait Allah. ada dua orang pergi ke bait Allah. Mereka sedang apa? Beribadah. Jelasnya bukan mabok di bait Allah. Jadi di bait Allah mereka beribadah dan sama-sama berdoa. Jadi orang Farisi sama berdoa, orang pemungut cukai sama berdoa. Teruskan. Yang seorang adalah Farisi Ya. dan yang lain pemungut cukai. Ya, kalau kita lihat Farisi dan pemungut cukai ini perbandingannya sangat jauh sekali. Farisi adalah orang-orang yang tahu firman Tuhan, pemungut cukai adalah orang-orang berdosa. Ya, digambarkan sebagai orang-orang berdosa. Teruskan. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa Ya. dalam hatinya Ya, begini. jadi orang Farisi itu berdiri, sama-sama berdoa. Jadi macam-macam orang itu datang kepada Tuhan, ya. Ya, teruskan. Ya Allah, Ya aku Allah. mengucap syukur Ya, kepadamu ya, aku mengucap syukur kepadamu. Teruskan. karena aku tidak sama seperti semua orang yang lain. Ya, ini doa macam apa nih? Saya tidak pernah mungkin mendengar orang berdoa semacam ini. Ya Tuhan Allah, saya bersyukur kepadamu karena saya tidak sama dengan orang ini, orang itu. Ini doa macam apa? Saya tidak tahu ya. Ini ya contoh orang yang tinggi hati. Ya, teruskan. Bukan perampok, Ya, bukan bukan orang perampok. lalim, Ya, bukan penjinah, ya, dan bukan juga seperti pungut cukai ini. ya. Jadi orang Farisi ini berdoa kepada Tuhan, terima kasih Tuhan karena saya tidak seperti si ibu ini. Si ibu itu, wah itu miskin, ini gak berguna. Wah situ pokoknya saling, apa nama itu ya, yang menganggap diri yang lain rendah. Teruskan. Aku berpuasa 2 kali Wah, seminggu. bayangkan 2 kali seminggu. Di sini seminggu juga belum tentu sekali. Kadang sebulan juga belum tentu sekali. Ini 2 kali seminggu loh. Ya. Jadi kehidupan rohani seperti di atas yang lain. Teruskan. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Ya. 1/10 dikembalikan. Jadi 1/10 itu bukan artinya kita memberi kepada Tuhan, itu haknya Tuhan. Makanya kembalikan 1/10. Teruskan. Tetapi pungut cukai itu berdiri Iya. jauh-jauh, Ya. bahkan ia tidak berani mengadahkan ke langit, Ya. melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihinilah aku orang berdosa ini. Ya. Aku Teruskan. berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Ya. Allah, dan orang lain itu tidak. Ya, jadi syarat kita untuk merendahkan diri yang pertama itu harus dulu remuk hatinya. Ya, jangan kira kita bisa merendahkan diri kalau tidak kita remuk hati.
Ya, Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Inilah tanda orang yang remuk hati. Teruskan. Aku berkata kepadamu, Aku berkata kepadamu. orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, Ya. dan orang lain itu tidak. Ya, yang lain itu siapa? Farisi. Jadi bayangkan kalau kita boleh lihat ayat ini, banyak orang yang datang kepada Tuhan, tetapi tidak semua dibenarkan oleh Tuhan. Banyak orang mungkin rajin, setia seperti orang Farisi ini, tetapi belum tentu dia dibenarkan oleh Tuhan. Tapi yang paling penting adalah kerendahan hati. Ya, jadi seperti orang pemungut cukai, ya. Cukup dulu sampai situ. Nah, jadi yang kedua, Tuhan bersemayam bersama-sama dengan orang yang rendah hati. Nah, jadi rendah hati ini mampu menghampakan diri. Ya, titik nol. Kita ingat di dalam Kejadian pertama ayat yang kedua. Kejadian pertama ayat yang kedua. Titik nol. Seperti di permukaan air. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ya. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Ya, roh Allah melayang-layang ini artinya aktif Roh Kudus, ya, di atas permukaan air. Titik nol yaitu permukaan air. Nah, jadi kalau kita mampu merendahkan diri, dia pasti bisa menghampakan diri. Ya. Jadi orang yang merendahkan diri yang pertama tandanya mampu menghampakan diri. Sekalipun kita memiliki sesuatu yang dibanggakan. Ya, orang yang memiliki sesuatu yang dibanggakan harus menghampakan diri. Apalagi orang yang tidak punya apa-apa yang dibanggakan. Kadang-kadang kita tidak punya apa-apa yang dibanggakan, lebih sombong daripada orang yang mempunyai sesuatu. Benar atau salah nih? Benar ya? Benar atau salah nih? Nah, jadi sekalipun kita memiliki sesuatu, kita bisa menghampakan diri. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kalau itu berhasil, segala sesuatu yang kita kerjakan berhasil, kita mengakui semua adalah kemurahan Tuhan. Kalau mungkin kita gagal, kita tidak menyalahkan siapapun juga. Dan orang yang rendah hati ini adalah orang yang mampu untuk mengakui dosa kepada Tuhan dan kepada sesama. Itu rendah hati. Kalau orang sombong bisa mengaku dosa? Sulit sekali. Ya, kejadiannya kemarin ya, orang sulit mengakui dirinya adalah seorang yang melakukan kriminal, malah menyalahkan orang lain. Orang berkata sombong. Jadi orang yang rendah hati, dia mampu mengosongkan diri, dan yang kedua mampu mengakui dosa kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Jadi jangan sombong, kalau udah salah ngaku saja. Ya, jangan salahkan ya gara-gara si ini, gara-gara si itu. Ya, itu masih sombong. Nah, itu yang kedua, Tuhan ada di tengah-tengah orang yang rendah hati. Dan yang ketiga, Tuhan ada di tengah-tengah orang yang tulus hatinya. Mazmur yang ke-11 kembali ayat yang ke-7. Mazmur 11 ayat yang ke-7. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Ya. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Iya. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Tulus seperti merpati. Ya, jadi hati yang tulus itu tidak menyimpan
kepahitan. Ada amin? Saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri. Saya tidak ada kepahitan dengan siapapun juga. Tidak ada kebencian. Nah itu tanda orang yang tulus. Seperti merpati, tidak ada kepahitan, tidak ada kebencian. Ini hati yang ini harus kita kejar. Hati yang pertama, remuk hati. Yang kedua, rendah hati. Yang ketiga, tulus hati. Hati yang mau mengampuni, itu hati yang tulus. Ada kesalahan dari seseorang, mungkin bapaknya, ayahnya, istrinya, suaminya. Nah orang yang tulus hati seperti merpati, tidak ada kepahitan. Ya. Dan ingat, merpati itu adalah gambaran dari kehidupan yang setia. Tulus itu setia. Ya, tulus itu setia. Ingat, merpati itu sampai kita juga mengetahui bahwa merpati itu setia pada pasangannya. Ada amin. Ya, pasangannya sekarang sedang setia atau tidak? Nah, kita tetap setia. Kalau mungkin sudah ditinggal sendiri, setia saja kepada Tuhan. Jangan cari pasangan lain lagi. Apalagi sudah jangan cari ke gereja, waduh mana ada berondong kaya enggak ya. Berondong kaya enggak cari oma-oma enggak. Apalagi kalau omanya enggak ada apa-apa. Ya, oma-oma enggak ada apa-apa, enggak dicari sama berondong. Paling berondong yang enggak ada uangnya atau kere mungkin cari itu. Tapi dia berharap apa? berharap umur mamanya tidak panjang. Nah, jadi jangan cari lagi ya. Ya. Mungkin harta banyak, jangan cari lagi. Wah, mungkin masih cantik, mungkin masih banyak ada orang yang cari, jangan cari lagi ya. Nah, jadi tulus hati seperti merpati, setia. Kalau masih ada pasangannya, setia. Jangan gonta-ganti. Ganti. Ya, setia. Hati yang tulus, hati yang jujur. Nah, itulah mana Tuhan mengamat-amati orang yang remuk hati, orang yang rendah hati dan yang tulus. Inilah yang akan diperhatikan oleh Tuhan, yang diutamakan oleh Tuhan. Seperti Daud, dia mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Sekalipun dia memiliki apa yang dia inginkan, apa yang dia punya, bisa melakukan segala sesuatu. Tapi Daud tidak mengandalkan itu. Dia tidak mengikuti nasihat yang salah. Tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Ya, mari kita nyanyikan lagu Manusia Seperti Uap saja. Kita berdoa sebentar. Bubuhkanlah berkat-Mu pada air anggur dan roti ini. Sehingga ini bukan anggur dan roti biasa, tapi ini menjadi wujud dari pengorbanan Tuhan Yesus. Untuk kami makan dan minum, menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan pengharapan yang berlimpah-limpah,
dan juga kemenangan dalam tiap pergumulan kami. Kami akan menerima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bagikan, kita kasih buah lagu. Nyanyian manusia seperti waktu.
memegang tubuh dan darah Kristus. Kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Cawan darah Yesus kita taruh dekat pada hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala dosa kita. Setelah kita mohon ampun, kita makan dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan darah Yesus dengan tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, berdoa, menyembah atas firman, atas tubuh dan darah Kristus. Kami menyembah padamu Tuhan. Firman-Mu yang sangat indah, memperbaiki pribadi kami, keluarga kami, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Kami mendapat pembaharuan. Kami bersyukur Tuhan. Firman yang sanggup mengubah kehidupan kami. Supaya kami menanggalkan manusia lama yang menuju kepada kebinasaan. Tidak ada untung kami mempertahankan hidup yang lama. Oleh hidup lama itulah kami menderita, gagal dan gagal hidup kami. Tapi hari ini kami mau mengenakan manusia baru di dalam Tuhan. Yang diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kehidupan yang penuh pengharapan. Kehidupan yang berkemenangan. Kehidupan yang disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari kalau ada penyakit raba, penyakitmu tangan kiri meraba, tangan kanan angkat. Kalau masalah persoalan, taruhkan tangan pada dadamu, tangan kiri angkat tangan kanan. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu semua. Kami menyatukan imankan. Engkau menyuruh kami berdoa. Karena Tuhan adalah penjawab doa yang sempurna.
Doa-doa kami baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, studi, masa depan, begitu juga di masa tua, masa pertumbuhan anak-anak, semua kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong semua pergumulan anak-anak-Mu. Tuhan tolong yang kuliah, yang bekerja, yang berusaha, Tuhan berkati. Yang tidak punya usaha pekerjaan, Engkau bisa memberikan pada mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau, mengabulkan permohonanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat puji-pujian, kita jalankan bersama bagi Tuhan berkat anak cucu. Pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan kita. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Dari awal begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, Tuhan minta hanya dengan percaya. Ya, ada laporan keuangan. Ya, ditampilin sebentar. Ya, sambil pengumuman hari Selasa kita ada doa. Hari Rabu pendalaman Alkitab, doa itu di sini jam 6:30 malam. Hari Rabu itu pendalaman Alkitab
jam 6 di Cimindi. Ya, studi Bible study kitab Wahyu. Ya, kitab Wahyu itu bicara soal zaman akhir. Kemudian hari Sabtu ibadah remaja muda 6:30 di Cimindi, ibadah umum kembali jam 7:30 di Cimindi, di sini jam 10:30 ya. Kita doakan mereka yang kurang sehat ya. Yang sakit Pak Juju ya. Istri dari Pak Juju juga, Rose, ya. Ibu Sujatmiko, Pak Ateng, ya kita doakan supaya sembuh. Alkitab mengatakan, hendaklah kamu saling mendoakan. Ya, saling mendoakan. Kita bagi berdiri, ya biar ditampili tadi, udah. Ya. Yang berulang tahun di bulan 2023 boleh berdiri di depan di sini aja ya. Yang berulang tahun di bulan Februari bulan 2 2023 ya, boleh berdiri di depan kalau ada yang berulang tahun ya. Haleluya. Haleluya. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang hadir ini. Tuhan tolong mereka minggu ini akan melakukan aktivitas mereka. Kegiatan baik yang bekerja, berusaha, bersekolah, kuliah, Tuhan tolong. Dan segala yang mereka butuhkan Tuhan mencukupi. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Untuk apapun masalah yang kami hadapi, ibadah ini akan menyelesaikan, memberkati, memenuhi, menyembuhkan, memberi apa yang kami perlukan. Karena ibadah itu besarlah labanya. Terima kasih Tuhan. Usaha pekerjaan anak-anak-Mu, turunkan berkat-Mu pada mereka. Biarlah mereka, iman mereka bertumbuh pada pengenalan Tuhan Yesus. Sampai mengenal Engkau sebagai kepala mempelai pria surga yang bertanggung jawab untuk keselamatan tubuhnya. Itulah sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Tetangga kami kiri kanan muka belakang, Pak RT, Pak RW kami, Pak Kepala Desa kami, Muspika Ngamprah, juga Bupati Bandung Barat, dan juga Gubernur Jawa Barat, Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin. Seluruh lembaga tinggi dan tertinggi MPR, DPRD pada tingkat 1, tingkat 2 seluruh Indonesia. Juga TNI Polri. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa serta berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis dan indah di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.